Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata pelajaran Matematika Lintas Minat kelas 10. Anak-anakku semuanya, selamat pagi, tetap semangat belajar meski dalam kondisi daring. Di bab 1 ini kita akan mempelajari tentang fungsi eksponen. Ya, bab 1 fungsi eksponen atau yang sering kita dengar dengan pangkat. Yang pertama, A, konsep fungsi eksponen. Ya, di situ ada kata fungsi. Apa itu fungsi? Ya, ketika SMP kita sudah diajari. Fungsi adalah sistem pemetaan atau pemasangan yang menghubungkan anggota suatu himpunan tepat satu dengan anggota himpunan yang lain. Himpunan, apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan suatu objek yang mempunyai kesamaan ciri-ciri. Ya, himpunan suatu objek yang mempunyai kesamaan ciri-ciri. Eksponen atau pangkat, apa itu? Bentuk perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Bentuk A pangkat N, ya, dibacanya A pangkat N. A adalah basis atau bilangan pokok, N adalah eksponen atau pangkatnya. Contoh, 7 pangkat N. Apa maksudnya 7 pangkat N? 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali banyak sekali kali 7 terakhirnya. Nah, jumlah angka 7 yang ada di sini adalah sebanyak N. Itu adalah konsep tentang eksponen. Kita akan belajar sifat eksponen. Pertama, jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M plus N. Ya. Contoh, jika ada A berpangkat 3 dikali A pangkat 2, maka kita dapat menyederhanakannya menjadi A pangkat 3 plus 2. Hasilnya A pangkat 5. Itu adalah sifat yang pertama. Sifat yang kedua, jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M min N. Contoh, B berpangkat 3 dibagi B pangkat 2 sama dengan B berpangkat 3 dikurangi 2. Jadi kalau ada pembagian, pangkatnya dikurangi, sama dengan B pangkat 1, atau bisa dituliskan B. Ya, karena sesuai kesepakatan jika ada pangkat 1 itu boleh tidak dituliskan. C, jika ada A pangkat M yang dipangkatkan N, maka sama dengan A pangkat M kali N. Contoh, A pangkat 3 dipangkatkan 2, sudah berpangkat 3 dipangkatkan lagi 2, maka hasilnya A pangkat 3 kali 2. Ya. Ini adalah sifat yang ketiga. Pangkatnya dikalikan, jadi ketemunya adalah A pangkat 6. Kemudian kalau ada AB dipangkatkan M, maka hasilnya adalah A pangkat M, B pangkat M, ya, dikali. Kalau ada AB pangkat M, maka A pangkat M, B pangkat M. Contoh, AB pangkat 3, berarti A pangkat 3, B nya juga pangkat 3. Seperti itu. Yang kelima, kalau ada A per B dipangkatkan M, ini akan menjadi A pangkat M per B pangkat M. Ya. Contoh, dengan ketentuan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B tidak boleh sama dengan 0? Karena penyebut itu tidak boleh 0. Kalau penyebutnya 0, bilangan itu tidak terdefinisi. Contohnya,
Ada A per B pangkat 5. Berarti ini A pangkat 5 per B pangkat 5. Dengan ketentuan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Sifat yang keenam, jika ada A pangkat negatif N, maka sama dengan 1 per A pangkat N. A-nya tidak boleh sama dengan 0, supaya penyebutnya tidak 0. Contoh, A pangkat negatif 3 itu berapa? 1 per A pangkat 3 ya, jadi negatifnya hilang menjadi 1 per A pangkat 3. A nya tidak boleh 0. Sifat yang ketujuh, A pangkat 0 sama dengan 1. Ini ketentuan, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Berapapun bilangan, kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. A sendiri tidak boleh 0. Kalau A pangkat 0 nanti tidak terdefinisi. Contoh, A pangkat 0 sama dengan 1. A nya tidak boleh 0. Misalnya ini 10 pangkat 0 itu 1. 2 pangkat 0 1. 1 juta pangkat 0 itu juga 1. H, akar pangkat N, ya ini bacanya ya yang benar ya. Akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Contoh, kalau ada akar pangkat 3 dari A kuadrat, itu adalah A pangkat 2 per 3. 2 dari sini, 3 dari ini. Contoh soal, sederhanakan bentuk berikut ya. Diketahui fungsi eksponen berikut, tentukan hasilnya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada A pangkat 5 dikali A pangkat 4 sama dengan A pangkat, kalau ada perkalian pangkat di jumlah. Basisnya harus sama, yaitu sama-sama A di kasus ini. Jadi hasilnya A pangkat 9. Yang kedua, B pangkat 8 dibagi B pangkat 3. Pembagian pangkat dikurangi. Jadi hasilnya A pangkat 5. C, ada akar C dikali akar pangkat 4 dari C pangkat 3 dipangkatkan 8 sama dengan apa? Kita selesaikan satu-satu dulu. Nah ini salah ketik, nanti diganti C ya, disesuaikan simbolnya di sini C. Akar itu kan berarti C-nya berpangkat 1, akarnya di sini akar berpangkat 2, berarti A pangkat 1 per 2 dikali ini C berpangkat 3, akarnya berpangkat 4, berarti A pangkat 3 per 4. Ini yang di dalam kurung diubah dulu, masih di berpangkat 8. Kemudian gimana? Yang di dalam ini kan perkalian, sama-sama basisnya A, berarti sifat perkalian bisa berlaku. Kalau ada perkalian pangkat dijumlah. Jadi A pangkat setengah tambah 3 per 4. Ini masih dipangkatkan 8. Penjumlahan berapa setengah tambah 3 per 4? 5 per 4. Dipangkatkan 8. Gimana ini ceritanya kok bisa 5 per 4? Setengah itu adalah 2 per 4. 2 per 4 ditambah 3 per 4, 5 per 4. Masih dipangkatkan 8. Berdasarkan sifat pangkat, kalau dipangkatkan lagi pangkatnya dikalikan. Sifat yang dikalikan, tinggal menghitung. Coret, tinggal 2, 5 kali 2, 10. Hasilnya A pangkat 10. Soal yang D. Nah ini akar pangkat 3 dari X, akar X. Nah kita ubah satu-satu, yang di dalam dulu. X ini akar, berarti X pangkat setengah. Setelah dikalikan, dikali itu pangkat di jumlah, berarti pangkatnya 1 ditambah setengah. X yang depan berpangkat 1, X yang belakang berpangkat setengah di jumlah. Berarti apa? X pangkat 1 itu bisa diubah 2 per 2. 1 itu bisa diubah 2 per 2. Maka kalau disederhanakan, X
akar pangkat 3 dari X pangkat 3 per 2 sama dengan X pangkat 3 per 2 per 3. 3 yang bawah ini bisa saja dituliskan 3 per 1. Nah, karena pecahan dibagi pecahan bisa dikerjakan dengan dikali dibalik. X pangkat 3 per 2 dikali per 3. Jadinya berapa disederhanakan? X pangkat setengah. Nah, demikian contoh soal untuk nomor 1. Untuk yang nomor 2 dan nomor 3 bisa kalian coba terlebih dahulu. Demikian untuk materi pada pertemuan pertama. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Silahkan dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.